Ikuti kami pemuda berjalan menjawab, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustadz, eh, apa saja yang termasuk dari udurnya sholat? Jadi orang itu diperbolehkan untuk tidak sholat pada waktunya. Dia itu tidak mendapatkan dosa. Apa saja orang itu termasuk udur untuk melaksanakan sholat di waktunya, Ustaz? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Safinatun Najah itu wujud sholat itu cuma ada dua, An-Nisyan wa Naum, lupa dan tidur. Kemudian di referensi lain atau di kitab-kitab lain itu ada juga yang mengkategorikan jema dan paksaan atau dipaksa untuk tidak sholat dan menjema. Maksudnya itu begini, saya bahas satu-satu. Yang dimaksud lupa yang masuk kategori uduk sholat itu memang lupa-lupa yang munculnya bukan dari kesembronoan kita atau bukan dari hal-hal maksiat lah. Contohnya kalau misalnya kita memang lupa lagi melakukan kewajiban mencari nafkah, memang misalnya dia itu masuk kerja jam 1 atau setengah 2 duhur misal, dia belum sholat, kemudian dia memang bukan maksud tidak sholat, memang lupa, sedangnya Dengan tidak sengaja. Ya lupa, memang lupa. Beda halnya kalau lupanya itu misalnya cuma main game ataupun hal-hal yang oleh syariat yang diperbolehkan, itu kan lupanya muncul dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud lupa yang masuk kategori udurnya sholat. Kemudian tidur lah. Masalah tidur ini nanti banyak penelitiannya sebetulnya. Jadi yang dimaksud udur dalam sholat, udur sholat itu memang satu dia itu sholat atau tidur, dia tidur itu sebelum masuknya waktu. Dia tidur sebelum masuk waktu sampai keluar waktu. Misalnya dia tidur jam 11 lah, sebelum duhur. Kemudian dia bangun jam 4, dan itu setelah asar. Nah, maka itu yang dikatakan uduk sholat atau uduk masuk tidur yang uduknya sholat. Untuk kategori yang ketiga adalah jema' takhir. Kan ketika kita melakukan jema' takhir di awal kan kita tidak melakukan sholat duhur di waktunya itu. Iya. Maka duhur itu dilakukan asar. Itu kan juga tidak melakukan sholat. Nah, tidak melakukan sholat dalam kasus ini itu masuk udur. Kalau sudah di dan niat jema'. Yang ketiga memang dipaksa. Ada orang yang memaksa untuk mengakhirkan sholat. Walaupun dalam masalah ini ulama masih ada kejanggalan atau ada hilaf. Ya seperti itu kesimpulannya. Jadi yang pertama itu memang apa namanya tadi? Udur sholat itu yang pertama lupa, yang kedua tidur, yang ketiga apa tadi? Jema', yang ketiga ini kalau ikroh dipaksa. Yang terakhir itu ikroh dipaksa. Berarti ada 4 ini Ustaz. Jadi kalau ada 4 udur tadi
kalau orang itu mengakhirkan sholat, tidak melakukan sholat di waktunya, maka ini tidak dosa orang tersebut. Tidak dosa. Karena masih Tapi boleh. dengan apa namanya, dengan yang seperti tadi yang ya, terakhir itu, dengan- bahwasanya ikroh ini masih hilaf. ya, Kalau yang lain ini, dengan catatan-catatan semua lah itu, Iya. seperti halnya yang saya jelaskan tadi. oh gitu ya. Sudah, sudah. Makasih.